La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta lazna sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Baik, jemaah Masjid Al-Fatih Sukati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dan akan mematikan kita dan akan mengumpulkan kita dan akan memintai pertanggungjawaban kita semuanya nanti. Dia Allah yang telah berikan semua nikmat ini, nikmat hidup, nikmat bisa menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya pada kita semua, menggerakkan lisan ini, menggerakkan hati ini, dan menggerakkan fisik ini dalam ketaatan kepadanya, dalam bersyukur kepada terhadap semua nikmatnya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang sedikit dari itu semua, karena memang hamba-hamba yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarahum la yashkurun. Sungguh Allah memiliki karunia-karunia terhadap manusia, dan kebanyakan mereka, yaitu manusia, tidak mensyukuri itu semuanya. Maka mari kita ikat nikmat ini, semua nikmat ini dengan syukur pada Allah. Mudah-mudahan nikmat ini tidak Allah cabut dari kita. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa terus belajar dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini dan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan coba sedikit belajar tentang sebuah tema penting sekali. Dan tema ini salah satu daripada diterimanya amal ibadah seorang, yaitu ittiba, mengikuti ajaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang bab ikhlas, dan saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dan Fudail bin Iyad mengatakan, ahsan wa amala adalah akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling benar. Nah, benar ini ukurannya adalah benar sesuai dengan panduan dan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua itu, sehingga amal ibadah kita nanti setidaknya syaratnya terpenuhi. Masalah nanti diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang syariat ini coba berikan syarat dua itu. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti aturan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa harus sesuai dengan panduan Nabi? Ini kan suatu yang sangat sederhana sekali sebenarnya. Karena kan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi fa'lam annahu la ilaha illahu fa'budun." Dan tidaklah aku utus kepada pada Rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan telah diwahyukan, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah selain ku, maka sembahlah. Jadi memang para Rasul Allah utus ke muka bumi ini tujuannya adalah satu, yaitu tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam agama ini, agama semua nabi dan rasul adalah Islam. Semua agama adalah Islam. Dari dahulu sampai nabi kita terakhir, Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah Islam. Namun yang membedakan adalah syariatnya. Syariatnya yang membedakan di setiap nabi itu. Karena syariat Nabi Muhammad itu berbeda dengan syariatnya Nabi Isa, beda dengan syariatnya Nabi Musa dan seterusnya. Maka dalam rangka untuk menjalankan fungsi atau tujuan dari diciptakan manusia adalah menyembah Allah, maka bagaimana cara menyembah Allah? Maka itu yang paling tahu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Dan dalam rangka tadi itu menjaga agama ini, Islam itu, maka Allah utus nabinya, Allah turunkan kitabnya Al-Quranul Karim. Sehingga dua itulah panduannya supaya kita ini menyembah Allah itu benar-benar sesuai dengan panduan dan arahan. Sehingga ini tema penting sekali, bab ittiba ini. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullah wa sunnata nabiyyi. Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dan jika kalian memegang dua perkara ini, maka sekali-kali tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan as-sunnah. Maka dalam kehidupan kita ini tidak jauh daripada dua hal ini, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah. Dan kita paham Al-Quran apa dan as-sunnah itu apa. Nah, di bab as-sunnah ini nanti sebenarnya ada perbedaan. Ulama kalangan usul menyikapi sunnah itu berbeda dengan ulama dari kalangan hadis, dan juga berbeda dengan kalangan ulama di bidang fikih. Ya. Kalau usul sunnah itu hanya tiga, yaitu perkataan, perbuatan, dan satu lagi adalah penetapan Nabi, iqrar. Ulama hadis itu lebih umum. Pertama tiga hal tadi itu, yang selanjutnya bisa juga dengan akhlak Nabi, atau mungkin dengan sifat ciptaan Nabi secara manusia, mungkin kulitnya, mungkin wajahnya dan seterusnya. Nah, kalau ulama fikih ini cenderung kepada as-sunnah adalah hukum, yaitu hukum yang mendekati wajib sunnah. Maka jamaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu pengertian sunnah. Maka kita harus tahu betul kenapa sih kita harus ittiba dulu. Karena kalau kita tidak tahu kenapa harus ittiba, kalau yang pertama jelas tadi karena ini adalah Nabi yang Allah utus untuk menjelaskan semua hal peribadahan, sehingga ketika kita ingin beribadah pada Allah harus sesuai dengan panduan beliau. Tapi apakah cukup di situ kita mengatakan bahwa kita harus ittiba? Apakah harus cukup di situ, atau mungkin kita harus bertanya-tanya sesuatu yang lebih dari itu sehingga akan menghadirkan sesuatu yang berbeda? Saya kasih contoh begini.
ilustrasi ketika saya memerintahkan perintahkan seseorang, tolong kamu berkhidmat kepada si fulan. Tapi ketika tolong antarkan si fulan setiap harinya ketika dia mau kerja. Saya punya pembantu gitulah. Saya perintahkan pembantu saya, tolong kamu antarkan si fulan ini setiap harinya ke kerja, diantar pakai mobil. Ketika si fulan dalam pelaksanakan sebuah perintah itu, ya, ketika dia memahami, melihat, ya, si orang yang diantar jemput itu, atau bahkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari si yang diantar itu, maka secara otomatis di kemudian hari ketika ia diminta untuk mengantarkan bukan ke tempat kerja, dia akan mau. Tapi kalau seandainya si fulan ini ya cuma nganter habis itu selesai, tidak ada keikatan, tidak ada kebaikan yang hadir dari yang diantar itu, jadi nggak tahu datanya, tidak tahu perilakunya, yang penting saya ngerjain apa yang disampaikan oleh majikan, antar selesai, nggak mau tahu kebaikan dan seterusnya, itu akan cenderung melawan. Ketika diminta tolong antar saya ke pasar, saya nggak mau, saya hanya disuruh untuk antar kamu ke tempat kerja. Tapi kalau seandainya di sela-sela menjalankan tugas dari majikan, dia mendapat kebaikan, dia tahu betul karakternya, orangnya baik, ramah, akhlaknya bagus, sehingga membuat dia tersentuh hatinya, ada ikatan emosional di sana. Ketika diminta bantuan di luar daripada yang diperintahkan oleh majikan, saya dengan yakin dia akan mau. Sama dengan ketika kita harus itibak sama Nabi. Kita itibak sama Nabi, kita sendiri tahu nggak sih Nabi siapa? Ataukah hanya sebatas ini sebagai syarat saja supaya amal diterima? Toh ketika sudah mengerjakan sebuah amal, dua syarat terpenuhi, itu pun juga tidak sebuah jaminan amal kita diterima. Belum tentu juga. Kan urusan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu diterima atau mungkin tidak. Bisa jadi ada hal-hal yang membuat Allah tidak menerima itu. Nah, kita sendiri tahu nggak Nabi? Sejauh mana pengetahuan kita tentang Nabi? Takutnya kita memahami sunnah hanya sekedar fikih tadi tuh, wah ini kan sunnah gitu. Ini kan tidak wajib, ini kan sunnah. Karena nanti kita dapatkan di kalangan para sahabat tidak melihat itu semua. Melihatnya adalah ini sosok orang hebat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Apapun perbuatannya, karena nanti di kalangan ulama usul fiqh itu kan membagi perbuatan Nabi itu ada yang ada unsur syariatnya, karena memang perilaku Nabi, kaulnya Nabi itu adalah sebagai bentuk penjelas daripada Al-Quran. Ada juga nanti perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu bukan daripada syariat, yaitu perbuatan dan perkataan manusia biasa, sehingga nanti saya kasih contoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan inni a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Sungguh aku tahu kamu itu hanya sebuah batu lah, sebuah batu, nggak ada manfaat dan mudaratnya. Laula anni ra'aitu, kalaulah tidak aku melihat Nabi yuqabbiluk ma qabaltuk, Nabi menciummu maka aku nggak mau nyiummu. Jadi Umar mengatakan ini kamu itu cuma batu yang nggak ada manfaat, nggak ada mudarat. Tapi karena aku ingin beritibak sama Nabi, karena dulu Nabi ciummu, aku cium juga. Ibnu Umar juga sama, anaknya beliau, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau juga sama. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada sekalipun orang yang
mengetahui, mengikuti jejak Nabi dalam sebuah perjalanan melainkan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu pernah suatu saat membimbing haji, travel haji gitu ya. 200 onta 70 orang di situ. Sebelum nyampe Mekah, Ibnu Umar ini memberhentikan kafilahnya. Diberhentikan, beliau mengatakan, lihat aku sekarang, kata beliau. Beliau berjalan ke tengah padang pasir sampai tidak kelihatan, cuma kelihatan bayang-bayang. Ada sebuah pohon di sana. Ibnu Umar buang air di sana, buang air. Kembali ke kafilah, ditanya, Ibnu Umar ngapain? Gitu. Apa tujuannya? Beliau menyampaikan, dulu aku pernah haji sama Nabi dan Nabi pernah melakukan itu. Jadi Ibnu Umar melakukan itu ya memang ini bukan sebuah syariat, nggak ada syariatnya, tapi ini memang pure perbuatan perilaku Nabi sebagai manusia biasa. Tapi karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu tahu betul ini siapa Nabi, ingin mengikuti Nabi, semua hal diikutin, sehingga perbuatan Nabi pun yang itu tidak ada unsur syariat beliau ikuti. Nah itu, apakah itu tidak berpahala? Berpahala. Kita masuk ke dalam konteks ibadah secara umum. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah itu adalah segala perkara yang mencakup semua dari perbuatan, ucapan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka tidak mungkin ketika kita ingin meniru Nabi yang semua perbuatan dan perkataannya adalah dipandu oleh wahyu, tiba-tiba tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Artinya tidak berpahala, itu tidak mungkin, pasti berpahala. Maka kenapa kita ittiba selanjutnya? Apakah cukup karena itu sebagai syarat atau ada hal lain di situ? Sehingga kita tidak membedakan sunnah seperti tadi, pengertian dari ulama hadis, usul ataupun fikih. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, kenapa kita harus ittiba? Saya sampaikan di sini beberapa poin. Pertama adalah jelas ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan seterusnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu sampai akhir itu ayat pertama, An-Nisa 59. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Baik, selanjutnya juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyah beliau menyampaikan mengomentari sebuah ayat Ali Imran 31. Ini sudah sangat kita sering dengar sekali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dan katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini ikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa dalil apa, bukti apa yang sangat nyata yang dihadirkan untuk menunjukkan betapa cintanya seorang pada Allah. Maka beliau sampaikan dalil itu, bukti itu adalah al-ittiba, mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat pernah Umar radhiyallahu anhu berjalan sama Nabi. Kemudian dipeganglah tangan Umar dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, innaka lahabbu ilayya min kulli syai'in la nafsi. Wahai Rasulullah, kamu itu sosok yang paling aku cintai dari semua hal kecuali jiwaku, kecuali jiwaku. Maka Nabi sangat tegas mengatakan, la, tidak, kamu salah. Belum mengatakan hatta akuna habba ilaika min nafsik,
sampai aku itu kamu cintai melebihi daripada jiwamu. Kalau tadi Umar mengatakan kecuali jiwa ya, gitu. Karena kan jiwa itu suatu yang sangat berharga dalam diri seorang, jiwa. Umar mengatakan kecuali jiwa Nabi. Oke lah, semuanya aku dahulukan kecuali jiwa. Dan Nabi mengatakan enggak, kamu salah Umar. Tapi bahkan melebihi jiwamu. Ya. Terus Umar mengatakan baiklah kalau begitu. Umar mengatakan engkau yang paling aku cintai bahkan melebihi jiwaku. Nabi mengatakan al-an ya Umar, nah, sekarang baru sempurna imanmu. Kita perhatikan hadis itu, cintaan kita kepada Nabi, ittiba kita pada Nabi itu ternyata seharusnya melebihi cinta kita kepada semua hal, bahkan jiwa ini, ya, bahkan jiwa ini. Kenapa seperti itu? Karena kita harus tengok ke belakang sebenarnya. Kita harus tengok ke belakang. Kenapa sampai Nabi harus menyampaikan hal itu, sampai harus cintanya seseorang itu harus di bawah cintanya pada nabinya, ya, pada nabinya. Baik, kita perhatikan Nabi SAW diberikan sebuah sifat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 128. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, sangat terasa berat beliau rasakan penderitaan kalian, ya. Harisun alaikum, sangat pengen sekali. Nabi itu pengen banget terhadap kalian, gitu kan? Dan sungguhnya Nabi itu amat belas kasihan dan penyayang pada kalian. Kata harisun alaikum itu haris itu tamak. Haris itu tamak, Pak. Hirs itu tamak. Allah sifati Nabi itu dengan kalimat tadi itu. Nabi itu haris itu. Haris itu tamak banget. Orang tamak itu kan kita tahu tamak. Dalam semua hal kalau orang tamak itu kan serakah itu ya, serakah. Jadi kalau orang tamak dalam bab makan ya semua yang ada di meja makan semuanya diambil, dimakan. Ya. Bahkan yang di meja habis nyari lagi, usaha lagi. Itu kalau udah tamak. Tamak terhadap ilmu ya ngaji di sini, habis itu ngaji di sana, baca buku, itu orang tamak. Nabi SAW itu harisun alaikum, itu sangat tamak sekali. Tamak apa? Tamak supaya para sahabat umatnya itu dalam kebaikan, dalam sebuah keimanan, ya, itu Nabi. Jadi Nabi itu pengen banget semua umatnya itu dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam keimanan. Maka tidak heran ketika Nabiullah Muhammad SAW ketika nyampe Taif kok dicaci maki, dilempari batu-batuan. Bahkan Allah menawari malaikat penjaga gunung, kalau memang Nabi pengen gunung itu diangkat, ditumpahkan ke mereka, itu pun diizinkan, tapi Nabi tidak mau. Nabi hanya menyampaikan sebuah kalimat, mudah-mudahan nanti dari keturunan mereka itu hadir orang-orang yang menyembah Allah. Karena tadi haris pengen banget. Jadi sudah sebegitu luar biasa dicampakkan, dihina, tapi karena haris itulah yang membuat Nabi tetap bisa bersabar. Mudah-mudahan ada, kalau bapaknya tidak beriman, tidak mau menyambut dakwah, ya anak keturunannya nanti mudah-mudahan ada. Itu haris. Maka tidak heran juga Nabi SAW itu adalah guru di semua lini. Semua lini bisa beliau itu. Mau yang anak-anak, yang muda, yang tua, para wanita, pada istrinya, beliau itu semua hal beliau masuki dan beliau sukses. Beliau sukses. Kenapa? Karena beliau itu haris, pengen betul. Ya. Sama anak-anak beliau bisa bersikap, beliau bisa mendidik, beliau bisa menempatkan anak. Dengan laki-laki bisa, dengan anak muda bisa,
ya, bisa semuanya. Karena apa? Karena beliau haris, beliau itu pengen banget semua umatnya itu nanti dalam sebuah keimanan, ya. Artinya ya semua perjuangan beliau itu karena tadi beliau haris, ya. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata pada para sahabatnya, ini bukti kecintaan beliau, sehingga nanti kita layak kalau seandainya kita itu menempatkan kecintaan beliau di atas kecintaan kita, bahkan di atas jiwa kita. Beliau pernah mengatakan pada para sahabat, aku rindu ketemu dengan saudara-saudaraku nanti. Para sahabat mengatakan, wahai Nabi, nah ini kan kita sudah ketemu, bukankah kita bersaudara? Kau itu juga saudaraku, kami itu saudaramu. Nabi mengatakan tidak. Tidak. Kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak bertemu denganku. Ya, jadi jauh-jauh hari Nabiullah Muhammad SAW itu merindukan kita, ingin ketemu dengan kita, orang-orang yang tidak pernah melihat wajah beliau, tidak pernah berkenalan langsung tatap muka dengan beliau, tapi kita meyakini dan mengimani dan coba untuk mencintai beliau di atas semuanya itu, maka beliau rindu dengan kita, ya, dengan kita. Suatu hari Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, ini hadis sebagai bentuk cinta Nabi kepada kita umatnya, ya, pada kita umatnya. Nabi SAW pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, ya. Nabi SAW mengatakan setiap nabi itu memiliki doa mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, semua nabi sudah make doa ini. Jadi doanya itu pasti dikabulkan dan semua nabi sudah make doa doa ini. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Beliau menyampaikan, sungguh aku telah menyimpan doa itu, doa yang dikabulkan itu aku simpan sebagai syafaat untuk umatku di hari akhir nanti, insyaallah. Jadi begitu besar cintanya Nabi pada umatnya ini, sehingga beliau merelakan semua hal dan beliau sabari semua itu untuk kita umatnya Nabiullah Muhammad SAW, ya. Karena beliaulah yang membawa syariat ini, mengemban syariat ini, memperjuangkan syariat ini. Ketika beliau Nabiullah Muhammad SAW sudah sah menjadi nabi dengan wahyu Iqra, atau nanti ketika wahyu kedua turun, kum fa'angzir, beri peringatan, berdiri, itu menunjukkan betapa sudah selesai waktu rehatmu wahai Nabi, sudah selesai rehatnya. Maka semenjak itu Nabiullah Muhammad SAW sibuk menyebarkan risalah, berdakwah, gitu, menyebarkan kebaikan, menyeru umatnya untuk beriman. Beliau tuangkan semuanya, tenaga, pikiran, materi, emosi, semua dituangkan semua oleh Nabiullah Muhammad SAW. Semua untuk siapa? Untuk kita. Karena ketika kita merasakan syariat ini, begitu nikmat syariat yang Nabiullah Muhammad SAW bawa ini. Sehingga kalau kita tidak membawa suasana itu dalam kehidupan kita dalam bab ittiba ini, khawatir kita hanya memahami bahwa ittiba hanya sebagai sebuah syarat saja. Ketika nanti babnya sudah masuk, ini kan sunnah, itu bukan suatu yang penting. Tapi kalau kita memahami betapa Nabiullah Muhammad SAW adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan manusia, karena sudah mengemban dan menyampaikan risalah ini dengan sangat baik, maka semua hal dari Nabi itu kita akan meyakini ini baik, ya, ini baik dan ini berpahala dan ini barokah. Seperti tadi halnya ketika Ibnu Umar, ketika Umar itu mengerjakan sesuatu yang Masya Allah itu bukan ibadah,
ketika hari akhir, yaitu hari kebangkitan. Ya. Kenapa Allah tempelkan itu? Sama seperti dulu ketika Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan Iqra kum fa'anzir. Di Iqra itu pun Allah tempel dengan niat yang baik, gitu kan, birob. Ketika kum fa'anzir itu Allah juga tempel dengan supaya niatnya yang baik. Nah, ketika ittiba pun itu juga harus niatnya yang baik. Kenapa? Karena tidak mudah untuk ittiba sama Nabi, gitu. Gak mudah ittiba sama Nabi, gak mudah mencontoh Nabi, itu gak mudah, gak mudah. Dalam hal apapun, seperti tadi dai. Ketika dai itu dicaci maki, diolok-olok, dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar. Kalau kita ittiba sama Nabi tapi tidak memahami akan kenapa Nabi kok juga sabar seperti itu, ya kita nggak akan tahan lama. Nabi seperti itu juga niatnya baik, niatnya karena Allah, niatnya berpahala pada Allah. Harisun alaikum tadi itu kita juga sama. Kalau ittiba sama Nabi, kita ini apa sih tujuannya? Apakah Allah dan hari akhir itulah tujuannya, atau memang ini sebagai apa? Sebuah kebiasaankah atau seperti apa? Karena ini sesuatu yang penting sekali. Ittiba, ya, ittiba. Dalam bab apalagi banyak sekali. Bab dalam rumah tangga juga sama. Rumah tangga juga sama. Dan disampaikan ketika Ibunda Aisyah cemburu bahkan membanting nampan piring yang dikirim oleh Zainab ketika itu, Nabi cukup dengan mengatakan gharat ummukum pada para sahabat yang hadir. Itu kan nggak mudah, gharat ummukum itu. Gharat ummukum nggak mudah. Begitu mudah Nabi mengucapkan itu, ya, mengucapkan itu. Maka di sini Allah bilang liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi barang siapa yang mengharap Allah dan hari akhir, dan wa dzakarallaha katsiran, dan banyak-banyak ingat Allah. Kenapa? Karena ketika kita ittiba sama Nabi itu sangat tidak mudah sekali, ya, sangat tidak mudah sekali. Maka butuh penguat, butuh niat yang baik, yang bagus, yang tertanam dalam hati ini. Baik, jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu juga nanti ada di surat An-Nisa 59 tadi itu. Juga ada ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kan? Orang beriman taati Allah, taati Rasul. Dan orang pemimpin di antara kalian, kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan pada Allah dan Rasul. Kalau kalian mengimani Allah dan hari akhir. Lagi-lagi babnya adalah hari Allah, hari akhir. Ya, kenapa? Karena tadi ittiba mengikuti Nabiullah Muhammad SAW, kita harus kuat niatnya karena Allah dan hari akhir. Karena kalau bukan karena ini, kita mempelajari sirah Nabi, mengikuti Nabi itu sekedar ikut-ikutan, atau mungkin hanya sekedar euforia belaka, maka ini tidak akan lama. Karena ketika kita ittiba sama Nabi, berarti semua kehidupan ini, dari kita mau tidur, nanti bangun, terus nanti tidur lagi, itu harus dengan sesuai panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi semua itu akan sangat berlawanan dengan hawa nafsu. Maka Nabi juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis lain, ya, la yu'minu hadukum hatta tidaklah beriman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi seorang tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa ini kepada kalian. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittiba pada Nabi, mengikuti Nabi, menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik, panutan yang baik, maka tidak terlepas dari niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu pasti akan berlawanan dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia ini.
Ya, kalau tidak itu maka yang ada ya tadi setengah-setengah atau bahkan nafsunya lah yang terus mendominasi dalam dirinya. Tip barakallahu fikum, kita jeda untuk azan isya dulu. Tip bismillah, kita lanjutkan sedikit tentang ittiba pada Nabi tadi itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Beliau menyampaikan setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Nabi? Nabi mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku maka masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka itulah yang aba, itulah yang enggan. Ya. Jadi bab ketaatan pada Nabi, bab ittiba pada Nabi, bab cinta pada Nabi tidaklah menghadirkan sesuatu melainkan sebuah kebaikan, dan kebaikan yang terbesar adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Dulu ada sahabat mulia namanya Julaibib. Julaibib ini secara fisik tidaklah menarik, nggak menarik secara fisik. Secara fisik tidak menarik. Suatu saat Nabi coba menawarkan, karena Julaibib ini seorang bujangan, belum menikah. Ditawari Nabi menikah. Julaibib dengan malunya mengatakan, siapa yang mau nikah denganku? Karena beliau sadar diri secara fisik tidak menarik, gak enak dipandang. Tiba-tiba Nabi nawari nikah, kenapa gak nikah? Ya Julaibib sadar diri. Maka Nabiullah Muhammad SAW tahu betul tentang sahabatnya ini. Maka Nabi coba mendatangi salah satu seorang sahabat yang memiliki putri. Nabi mengatakan, coba meminta putrinya untuk dinikahkan. Sahabat tersebut senang. Kenapa senang? Ya, siapa yang tidak senang besanan sama Nabi? Nabi ingin coba melamar anaknya. Nah, siapa yang tidak suka menjadi keluarga besar Nabi? Dan tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, ini bukan untukku, tapi untuk Julaibib. Berubahlah raut muka sahabat itu dan mengatakan, saya harus musyawarah dulu Nabi sama keluarga. Musyawarahlah dengan istrinya, dan istrinya di awal mendengar juga sama, merasakan sebuah kebahagiaan, senang, tapi ternyata itu bukan untuk Nabi, tapi untuk sosok Julaibib. Istrinya langsung menolak, tidak, saya tidak setuju kalau anak kita nikah dengan Julaibib. Ketika sang ayah ingin memberikan, keluar rumah memberikan jawaban itu kepada Nabi, sang anak tiba-tiba keluar dari biliknya, dari rumahnya, dan mengatakan, apakah siapa yang akan menikahiku? Julaibib. Atas dasar permintaan Nabi, sang anak mengatakan, apakah kalian akan menolak atau memutuskan, tidak setuju dengan keputusan Nabi? Ya. Dan beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayakuna lahumul khiyar. Jadi kalau tidaklah patut bagi seorang mukmin dan mukminah, ya, ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah keputusan, itu hadir keputusan yang lain dalam perkara mereka. Jadi ya ketika Allah Rasulnya sudah memberikan keputusan, nggak ada pilihan lain. Sang anak mengatakan kalimat itu, dan akhirnya itu disampaikan pada Nabi, dan Masya Allah Julaibib akan menikah dengan seorang putri dari salah satu sahabat. Namun qadarullah di hari itu seruan jihad
Nabiullah Muhammad SAW serukan pada para sahabat untuk jihad. Julaibib diuji betul, apakah ini berangkat jihad atau ini meminang calon istrinya. Akhirnya Julaibib coba mengedepankan jihad. Qadarullah Julaibib di pertempuran meninggal. Nabi SAW mencari-cari, tolong cari sahabatku, dan tidak ada yang menemukannya. Terus kemudian ditemukanlah Julaibib sudah meninggal, dan di sekitarnya ada 7 orang musyrik. Artinya beliau berperang dan berhasil membunuh 7 orang tadi itu. Maka Nabi mengatakan, dia bagian dariku dan aku bagian dari dia. Nabi mengulang 3 kali. Sahabiah tadi, calon istri dari Julaibib, Masya Allah, karena Nabiullah Muhammad SAW mendoakan kebaikan sebelumnya. Nabi mendoakan kebaikan, semoga hidupnya itu Allah berikan kelimpahan, kebaikan, keberkahan, dan jauhkan dari kesusahan. Sahabat perempuan tadi itu, Sahabiah tadi itu, hidup dalam rezeki yang sangat luar biasa melimpah atas doa Nabi SAW. Dan itu tadi Sahabiah tadi ingin coba mengikuti taat kepada Nabinya Muhammad SAW. Meskipun hawa nafsunya itu secara otomatis pasti menolak. Otomatis laki-laki yang fisiknya kurang, siapa yang mau? Secara hawa nafsu tidak banyak yang mau. Tapi ternyata itu Sahabiah tadi letakkan di bawah ketaatan kepada nabinya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu perintah Nabi. Makanya begitulah ketika kita mengikuti Nabi, ketika kita taat pada Nabi, ittiba kepada Nabi, kita harus betul-betul kuatkan niat ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul karena mengharap pahalanya, betul-betul karena takut akan dosa dan maksiat kepadanya dan takut pada nerakanya. Karena dengan itu mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dari kecil sampai besar itu sesuai dengan panduan Nabi. Dan ketika sudah seperti itu, insya Allah itu adalah ibadah, dan insya Allah itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab apapun, ittiba. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin sedikit pembahasan kita tentang tema ittiba ini, tema tentang bagaimana mengikuti Nabiullah Muhammad SAW ini, bagaimana kita terus hadirkan cinta itu dulu, karena kalau kita tidak ada cinta, rasa-rasanya mustahil untuk ikut. Jadi kalau kita ittiba tapi nggak cinta, itu rasa-rasanya kok mustahil, dan cinta itu tidak hadir ketika tidak saling mengenal. Maka bohong kalau kita ittiba tapi kok nggak tahu nabinya itu siapa. Dengan sangat baik dan detail, khawatir ittibanya tidak dipenuhi dengan rasa, ya. Karena itu hanya sebatas tadi itu syarat, gitu, syarat. Tapi mari terus kita ingat Nabi kita, terus pelajari sirahnya. Mudah-mudahan dengan itu cinta itu hadir sehingga ittibanya semua hal kita ittibakan. Ya, barakallahu fikum. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah, itu dari saya. Kalau ada padanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.